pujian dan syukur pada saat ini dinaikkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pencipta, Engkaulah pemilik hidup kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Biarlah segala pujian dan hormat hanya dinaikkan bagi satu nama, yaitulah Yesus, Tuhan satu-satunya atas kehidupan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan bersama-sama bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, kami mau bersorak bagimu.
Saya sekarang menempuh pendidikan di San Jose State University di Amerika Serikat. Saya sudah bersekolah di MDCC selama 12 tahun dan pendidikan karakter yang diajarkan oleh sekolah dan guru-guru telah membawa dampak yang sangat besar untuk pendidikan saya di Amerika Serikat. Salah satu pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan adalah sikap untuk tidak menyerah. Sewaktu SMA, saya berkesempatan untuk menjadi anggota dari tim basket yang akan bertanding dalam ajang DBL. Sebagai sekolah yang relatif belum berpengalaman, kami tentunya merasa minder saat akan melawan lawan-lawan yang berat. Tetapi guru-guru di sini selalu mengingatkan pada kami untuk terus melakukan yang terbaik dan tidak mudah menyerah. Dan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru dan sekolah yang telah memperlengkapi saya dengan pendidikan karakter. Saya percaya sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang pengetahuan, karakter, dan spiritualitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam ibadah dan hari ini biarlah setiap saudara dipenuhi dengan sukacita sebab Allah yang kita sembah itu hadir di tengah-tengah kita. Ayah ada di rumah saudara, ada di sekitar saudara, dan saya percaya saudara-saudara hati kita akan dipenuhkan dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu hari ini mari saudara-saudara kita buka hati kita biar Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupanmu. Mari kita akan awali ibadah kita dengan doa. Dan biar setiap saudara dimanapun saudara berada, saya percaya Allah hadir di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar ibadah kami pagi hari ini merupakan ibadah yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami yang melayani, pakailah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan hadirlah di dalam hidup kami, di dalam rumah kami, di tempat kami berada saat ini. Dan biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang kami naikkan sungguh akan menyenangkan hatimu. Dan biarlah Tuhan hari ini sukacita yang surgawi itu ada di tengah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Dan biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak ada pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin, amin, amin. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah demi rumah, tempat demi tempat, di mana nama-Mu ditinggikan. Selain Kau tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
tiada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, kami menyembah-Mu selamanya, selamanya. Tiada Allah seperti-Mu. Ya Rabbasana Lamaiye, Ya Rabbasana Lamo, Ya Rabbasana Lamasi. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Semua indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah, agar indah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan. Allah yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama katakan amin, 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 amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Tidak ada Allah yang layak disembah selain Dia, Yesus Kristus. Haleluya. Tiada terselami pemikiran Tuhan. Haleluya. Terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin, sangat mungkin di rancangan-Mu bagiku. Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tiada terselami, tiada terselami pemikiran-Mu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu bagiku. Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku besar dan ajaib perbuatan-Mu. Amin. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Haleluya. Besar dan ajaib, amin. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur kami Tuhan. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa,
Hanya Engkau saja Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Engkau saja Raja bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan tetap datang kepada Engkau. Kami mau menyatakan bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkau Raja kami. Selamanya Engkau segala-galanya bagi kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau yang menetapkan, yes Lord. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam yes, naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Tuhan. Oh, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu,
yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Semua yang kami inginkan, semua yang kami harapkan hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih mendekat, lebih mengenal, dan lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami tetap mau menyatakan bahwa selamanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Apapun yang terjadi, Engkau Tuhan dan Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan hidup kami hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat pagi kepada seluruh jemaat MDC Surabaya yang terkasih. Pagi hari ini dengan senang hati saya merasa bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kita semuanya. Dimanapun saudara berada di Indonesia maupun kami yang ada di Singapura, kita semua sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, masa pandemik ini. Tapi tahukah saudara bahwa kita sudah memasuki bulan yang ke-9, September. Dari mulai pecahnya pandemik ini di Wuhan, November atau Desember yang lalu, tanpa terasa kita sudah melewati hampir 1 tahun. Artinya, saudaraku yang kekasih, kasih setia Tuhan tetap menuntun, tetap memelihara, dan kita patut bersyukur akan kemurahan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya bagikan kepada segenap jemaat MDC Surabaya yang ada yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya memberi tema yaitu tentang build up, build right, and build strong. Mari kita sama-sama membaca saudaraku di dalam Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang pertama, 1a, yaitu dikatakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Di sini yang terpenting saudaraku, siapa yang membangun rumah? Siapa yang terpenting di sini adalah kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Bahkan Salomo saudaraku mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan sendiri yang membangunnya, maka sia-sia. Kita tahu persis saudaraku bahwa Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya. Bukan cuma sangat kaya, tetapi juga raja yang sangat luar biasa hikmatnya. Di tengah-tengah kekayaan dan hikmat yang begitu luar biasa, saudaraku, dia menuliskan satu pernyataan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangunnya. Menurut saya, ini adalah satu pernyataan dari seorang raja yang rendah hati, raja yang mengakui kedaulatan Tuhan, raja yang tahu persis bahwa campur tangan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kasih, saya ingin saudara melihat slide yang berikut ini, yaitu ada sebuah gambar yang ingin saya tunjukkan kepada saudara, yaitu sebuah bangunan The Palace yang luar biasa megahnya dan luar biasa indahnya, yaitu Town Hall of Brussels, The Grand Palace. Bangunan ini konon saudaraku jadi satu heritage yang penting juga, jadi catatan sejarah. Kalau saudara pernah pergi ke Brussels,
saudara akan menemukan, pasti saudara akan berkunjung dan berfoto dengan latar belakang bangunan ini. Bangunan ini sangat megah sekali, begitu sangat indah untuk dipandang dan juga saudara jadi satu background foto. Indah sekali. Saudara bisa melihat detail-detailnya di situ. Dan kalau saudara melihat banyak sekali juga orang-orang yang berkerumun bukan saja pada waktu pagi, tapi juga pada waktu malam. Tata pencahayaan lighting yang disorot kepada gedung ini saudaraku, dan ambience yang ada di sekitarnya. Ada kafe-kafe juga di samping kiri kanan dan sekelilingnya saudaraku. Ini menambah satu suasana yang sepertinya suasana yang begitu sangat indah sekali. Namun saudaraku, ada sesuatu yang keliru dari bangunan ini. Kalau saudara memperhatikan di dalam slide yang berikut ini, saudara akan menemukan apa yang salah, apa yang keliru dari bangunan ini. Ya, saudara akan menemukan bahwa bangunan ini ternyata saudaraku ada salah desain, salah arsitekturnya. Yaitu saudaraku tidak simetris. Nah, ini merupakan satu kesalahan yang sangat kecil, tapi juga sangat fatal. Karena bagi seorang arsitek atau desainer yang membangun, yang merancang saudaraku bangunan ini, apalagi dengan satu susah payah ya saudaraku membangun, tentu saja bangunan seperti ini tidak mungkin dibangun dengan sembarangan. Pasti dibangunnya dengan seksama, dibangun dengan sangat teliti. Tapi sangat disayangkan saudaraku, bangunan ini sudah terlanjur jadi. Dan kesalahan yang terjadi saudaraku yaitu tidak simetrisnya ini sangat sulit untuk diperbaiki. Konon saudaraku yang mendesain, yang membangun ini saudaraku akhirnya sangat kecewa dan sangat depresi dengan hasil yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tapi tetap saja saudaraku, secara keseluruhan kalau dilihat dari jauh atau potret saudaraku, mungkin kita tidak akan pernah menyangka atau tidak dapat melihat kesalahannya di mana dari jauh. Tapi kalau saudara memperhatikannya atau di zoom, diperbesar dari dekat saudaraku, saudara akan mulai memperhatikan ada yang keliru dari bangunan ini. Ya, kelihatannya kecil, kelihatannya sangat sederhana, tetapi itu mengganggu mata saudaraku. Mengganggu pemandangan, merusak jadi segala sesuatu yang begitu sangat indah, megah dan sepertinya perfect, sempurna, jadi kelihatan cacat dan jadi kelihatan ya sayang ya. Sepertinya seolah-olah begitu kalimat yang indah, puisi yang indah, lukisan yang indah, begitu sangat sempurna, tiba-tiba saudaraku ada sebuah tanda koma yang tidak dapat dipungkiri, yaitu adalah sayangnya bangunan ini ada cacatnya, ada kesalahannya, dan sangat menyayangkan dan tidak bisa dapat diperbaiki lagi. Mazmur pasal yang ke-139 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, di situ mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat yang ke-15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Saudaraku, kalau kita melihat ayat-ayat ini, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menenun kita, yang membentuk buah pinggang kita, dan dikatakan bahwa tulang-tulangku tidak tersembunyi. Sebenarnya penulis Mazmur ini saudara sedang mencoba untuk menggambarkan even yang tersembunyi, tulang saudara yang backbone yang sebenarnya tidak mungkin dapat kelihatan pun engkau dapat melihatnya. Hari ini saudaraku, kalau ayat ini jadi begitu nyata. Artinya saudaraku, sepertinya seolah-olah Tuhan punya teknologi X-ray untuk melihat jauh ke dalam.
yang kelihatannya sepertinya tidak bermasalah, yang sepertinya kelihatannya tidak ada sesuatu yang ya kalaupun ada masalah saudaraku nggak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan sepertinya punya X-ray, dapat melihat jauh kedalaman. Sampai seolah-olah kita nggak bisa lagi bersembunyi dan kita nggak bisa lagi menyimpan sesuatu untuk menyembunyikan dan menutupinya di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, pemazmur ini mengatakan seluruh kejadianku dahsyat ajaib. Hari-hari yang terbentuk mulai dari kandungan sampai lahir sampai kita hari ini saudaraku. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada yang keliru di pemandangan Tuhan. Sepertinya seolah-olah Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan pegang kontrol hidup kita. Dia tahu luar dalam. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu juga kekuatan kita. Dia bukan hanya saja tahu kelemahannya, tetapi dia juga tahu kekurangan. Tahu juga saudaraku kelebihan, kemampuan. Karena dia yang ciptakan kita. Dia yang membentuk, dia yang membangun saudaraku. Di dalam Ibrani pasal yang ketiga saudaraku, ayatnya yang keempat sampai ayat yang keenam dikatakan, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat yang kelima, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat yang keenam dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah siapa saudara? Kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Rumahnya adalah kita. Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya adalah kita. Tahukah saudara bahwa kita sendiri dalam hidup ini Tuhan mengatakan bahwa kita, saudara dan saya adalah rumahnya. Dia mengepalainya dengan setia, saudaraku. Kalau dulu dikatakan Musa dengan setia sebagai pelayan yang menyelenggarakan saudaraku di kemah pertemuan rumah Tuhan. Tidak ada satu orang pun saudaraku yang sanggup untuk bertemu dengan Tuhan face to face pada waktu itu. Untuk bisa bertemu mewakili semua bangsa Israel, yaitu Musa. Tetapi saudaraku, hari ini dikatakan bahwa Tuhan Kristus Yesus adalah yang setia, yang mengepalai rumah. Yaitu siapa saudara? Saudara dan saya. Dia setia. Bahkan setia sampai di atas kayu salib. Untuk membangun, untuk membuat rumah kita, hidup kita ini saudaraku adalah rumahnya. Tempat kediamannya, tempat dia bertahta, tempat dia mengerjakan hal-hal yang ajaib, tempat dia mengerjakan hal-hal yang indah, rencananya, kehendaknya, yaitu di mana saudara? Atas hidup kita. Saudaraku, mukjizat yang terindah, mukjizat yang paling luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan bukan di luar. Bukanlah hal yang physically, saudaraku. Bukan yang hal secara kasat mata. Bukan yang dapat kita kagumi dengan mata kita. Tetapi sesungguhnya saudaraku, mukjizat yang paling indah adalah kita sendiri. Hidup kita ini. Jadi kalau saudara ingin melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, mukjizat, saudara harus melihat hidup saudara. Bagaimana Tuhan setia mengerjakan hal-hal yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di dalam slide berikut saudara akan melihat bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Gambar saudaraku yang ada di dalam slide ini, saudara akan melihat begitu luar biasa indahnya pada zaman itu saudaraku. Raja Salomo membangunnya ini saudaraku bukan hanya 1, 2, 3 hari atau mingguan saudara. Tahukah saudara bahwa untuk membangun bait Allah ini
bapaknya yaitu Raja Daud, saudaraku, sudah mempersiapkan sebelumnya. Segala sesuatu persiapan bahan baku maksud saya, semua yang dibutuhkan saudaraku sudah mulai dipersiapkan pada waktu zaman Raja Daud. Karena sesungguhnya Raja Daudlah yang punya passion untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi saudaraku, niat baik, idea, the great idea daripada Raja Daud ini saudaraku ditolak oleh Tuhan. Karena yang membangunnya katanya bukan Daud, tetapi adalah Raja Salomo, anaknya yang kemudian. Dan Raja Salomo saudaraku membangun apa yang jadi impian ayahnya, yaitu membangun rumah Allah. Pada waktu itu Raja Daud saudaraku berkata kepada Nabi Nathan bahwa aku tinggal di istana, tetapi masakan bait Allah, masakan tabut Allah itu tinggal di atas, di bawah kemah. Seperti niat yang begitu luhur, luar biasa. Tetapi Allah pada waktu itu berkata kepada Nathan, berkata bahwa bukan dia yang membangunnya, tetapi keturunannya kelak, yaitu Salomo. Mengatakan, rumah seperti apa yang mau kau bangun untuk aku? Sejak aku menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai hari ini selalu mengembara dari kemah ke kemah. Dan sepertinya seolah-olah Tuhan mengatakan, bumi adalah pijakan kakiku dan langit adalah tahtaku. Rumah seperti apa yang mau kau bangun? Saudaraku, bukan Tuhan mengecilkan apa yang niat yang Daud mau lakukan untuk bangun rumah. Tetapi semata-mata Tuhan sedang mengingatkan bahwa bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah bahwa sebenarnya rumah yang sesungguhnya adalah hidup manusia itu sendiri. Dia lebih konsen, dia lebih terfokus, dia lebih, saudaraku, tertarik dalam membangun kehidupan yang nyata, kehidupan manusia, saudara dan saya, daripada membangun bangunan hanya untuk tempat simbol di mana dia tinggal, saudaraku yang kekasih. Rumah bagi Tuhan, di situ dikatakan, saudaraku, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dikatakan saudara dalam Roma, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus? Tubuh kita ini, hidup kita ini, saudaraku, adalah bait Allah. Kalau tadi saudaraku Raja Salomo, hasil karyanya adalah bait Allah yang begitu rupa. Dan saudara masih ingat bukan di dalam Mazmur pasal yang ke-139, di mana di situ dikatakan Salomo yang tadi baru saja kita baca di awal, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Raja yang mengatakan ini adalah raja yang sama yang membangun bait Allah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sia orang yang membangunnya. Saudaraku, sepertinya Salomo dalam segala sesuatu kemegahannya, dalam segala kemampuannya dan hikmatnya, ketika dia berhasil mendirikan bait Allah yang begitu megah dan begitu luar biasa, saudaraku, akhirnya dia sendiri mengakui kalau bukan Tuhan sendiri yang membangun, sia-sia orang yang melakukannya, mengerjakannya. Artinya saudaraku, bukan tangan manusia, bukan pekerjaan tangan kita yang terpenting, tetapi adalah hidup kita. Bagaimana kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah saudara sibuk membangun yang lain atau saudara membangun hidup saudara untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Sehingga hidup kita ini semata-mata, saudaraku, adalah cerminan daripada karya tangan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan membangun kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi inspirasi. Kalau orang dulu, saudaraku, membangun satu bangunan yang megah untuk menjadi kekaguman dan inspirasi. Pada zaman itu, saudaraku, kalau saudara pergi berkesempatan ke Eropa,
saudara akan menemukan bangunan-bangunan gedung gereja yang begitu secara arsitektural, saudaraku, sangat-sangat indah. Hari-hari ini, saudaraku, kalau saudara pergi ke Eropa, banyak tempat-tempat yang dikunjungi adalah, saudaraku, sebenarnya adalah gedung gereja. Tetapi kalau saudara memperhatikan baik-baik, banyak orang yang datang ke sana untuk ambil gambar, foto, dipajang di Instagram, di Facebook, atau di sosial media yang lain. Selesai. Tanpa orang datang ke situ untuk beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu, saudaraku, pada zamannya orang membangun rumah Tuhan begitu megah sebagai tanda pengabdiannya dan mengekspresikan betapa mereka menghargai, mengagumi akan Tuhan. Tetapi hari-hari ini, saudaraku, ekspresi itu sudah tidak ada lagi. Orang mengagumi karya tangannya manusia yang membangun begitu indahnya bangunan itu. Spektakuler, detailnya semuanya. Wow, hebat, difoto jadi background, jadi tempat wisata, saudaraku. Tapi hilang makna pengagungan kepada Tuhannya. Hilang makna di mana mengagumi Tuhannya tidak ada lagi. Saudaraku kekasih, apa yang kita mau bangun hidup ini? Sehingga hidup kita ini jadi inspirasi. Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah, rumahnya Tuhan. Bukan tempat di mana sekedar Tuhan untuk menyatakan kehadirannya dan membuat pekerjaan yang indah dan luar biasa. Tetapi lain daripada itu, saudaraku, adalah salah satunya supaya saudara dan saya, hidup kita ini jadi display akan karya Tuhan. Sehingga orang lain terinspirasi dan mengagungkan Tuhan. Orang lain bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan orang lain bisa datang ke rumah Tuhan, datang ke kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita ini jadi cerminan kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Saudara, masa-masa pandemik ini jangan jadi alasan bagi kita untuk kita mengasihani diri sendiri. Masa-masa pandemik susah seperti ini, saudaraku, justru harus membuat kita ini semakin mencerminkan dan menyatakan kebesaran, kemuliaan akan campur tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini. Hidup kita harus jadi teladan, hidup kita harus jadi cerminan, hidup kita harus jadi suratan yang terbuka bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan masih berkarya dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Saudara kasih, saya akan membacakan sebuah ayat terakhir di dalam Yudas pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-20, saudaraku. Di situ dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dasar kepercayaanmu yang paling genuine, yang paling bersih, yang paling asli, yang paling kudus. Agar kita ini, saudaraku, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Bukan menjadi orang Kristen yang latah. Bukan jadi orang Kristen yang gampang tertular. Seperti hari-hari ini, saudaraku, gampang tertular oleh virus. Tetapi jadi orang Kristen yang paling genuine, asli. Iman kita itu, saudaraku, kokoh, paling suci, asli. Bukan ikut-ikutan. Dan bukan karena tertular. Tetapi iman yang paling kokoh, paling teguh. Bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan tidak dapat diombang-ambingkan dan tidak dapat tergoyahkan oleh apapun juga. Build up, build right, and build strong. Saudara harus membangun kehidupan ini benar dan semakin kuat di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru.
Semakin lama semakin kuat. Mereka berjalan tidak menjadi letih, mereka berlari tidak menjadi lelah. Kenapa saudaraku? Karena menantikan Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Membangun kehidupan rohaninya, membangun kehidupan dirinya di dasar iman yang paling teguh. Saya berdoa pagi hari ini untuk segenap jemaat yang terkasih, mari kita saudaraku kembali untuk kita tidak terlena di dalam masa pandemik ini. Tetap fokus kepada Tuhan. Bangun kehidupanmu, jadi inspirasi, jadi berkat. Agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Orang melihat hidup kita, dia melihat Kristus. Orang melihat hidup kita, dia melihat pekerjaan tangan Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Siapkanlah elemen perjamuan, roti dan anggur. Dan kita akan melakukannya bersama-sama. Tetapi mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih dulu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Mohon berkat-Mu, mohon Tuhan setiap kami yang mengikuti, sungguh-sungguh kami sungguh sadar bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dosa kami diampuni oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan izinkan setiap kami Tuhan mengalami berkat dari perjamuan yang kami ikuti pada hari ini. Berkati doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah roti dan peganglah di tangan kanan saudara. Tapi sebelum kita akan makan roti dan minum anggur, saya akan bacakan ayat firman Tuhan, bunyinya begini. Di dalam surat Filipi kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menekankan arti pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, Kristus mati di kayu salib bukan sekedar saudara mempunyai tiket untuk masuk ke surga. Tetapi terus Rasul Paulus menekankan supaya kita bisa mengerjakan keselamatan. Dan kita akan bisa menjadi orang yang bisa bercahaya di dalam dunia yang gelap ini. Supaya hidup kita ini diberkati dan bisa memberkati orang lain. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan di ayat yang ke-15, dia menekankan supaya kita tidak beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari saudara-saudara ikuti perjamuan suci hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan
sedang dan terus akan bekerja dalam hidupmu, yang akan membuat hidupmu bisa bercahaya, membuat orang lain mendengar, menyaksikan kesaksian hidup Kristen di dalam kehidupanmu. Mari kita pegang roti ini. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, diambilnya roti, katanya, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagimu. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita makan roti bersama-sama dengan keyakinan bahwa roti yang dipecah-pecahkan, tanda hidup Kristus dipecahkan bagi kita supaya tubuh Kristus disatukan. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah cawan. Setelah makan diambillah cawan. Kata Tuhan, inilah cawan perjanjian baru. Saudara-saudara, darah Yesus dicurahkan untuk kita, supaya dosa kita yang merah seperti kermisi disucikan putih seperti salju. Hari ini saudara-saudara, yakinlah dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan mari kita masuk dalam satu tahap berikutnya. Hidupmu akan menjadi berkat buat orang lain. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami tahu hidup kami akan bisa membuat nama-Mu dimuliakan. Hidup kami akan menjadi berkat bagi yang lain. Hidup kami akan menjadi satu kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang patut kami sembah dan kami puji-puji. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan Haleluya. di dalam-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah waktu di mana kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus. Dan sebentar kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan melalui barcode atau rekening gereja yang telah tersedia. Dan saya tahu saudara-saudara, kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas dan kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Mari kita berdoa biar setiap persembahan yang akan kita kumpulkan, biar nama Tuhan saja dimuliakan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk belajar bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Kau lakukan.
Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dan kami ingin Tuhan mempersembahkan sebagian dari harta kami. Dan biarlah setiap tangan yang dipakai Tuhan, setiap uang yang dikumpulkan, kiranya memuliakan dan membesar kerajaan-Mu ya Bapa. Berkatilah usaha kami semua. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Baik kami yang sudah bisa mampu memberikan maupun yang belum. Tuhan berkati. Berkati di masa-masa seperti sekarang ini Tuhan. Kami ingin menunjukkan betapa kasih kami kepadamu. Karena Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Berkati setiap tangan yang memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara diserahkan untuk bisa memberikan persembahan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Yes, Lord. Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Ku. Oh, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita sudah diberkati dengan ibadah kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu saudara-saudara untuk kita ingatkan kembali, yaitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang belum terhubung dalam kontak, saudara-saudara bisa menghubungi kantor gereja atau nomor HP yang tertera di layar ini. Dan saudara-saudara semua, saya himbau setiap saudara-saudara boleh mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom meeting yang tersedia. Dan sungguh saudara-saudara, ketika kita menaikkan doa dan doa bersama, hidup kita dikuatkan, iman kita diperbaharui. Dan percaya
kita akan mengalami berkat melalui doa-doa yang kita naikkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan satu doa pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Hari ini kami tahu Tuhan, oh hanya Engkau pengharapan kami, hanya Engkau Tuhan tempat kami berteduh. Pada Engkau Tuhan pertolongan kami ada. Oleh karena itu ajari kami untuk tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Berkatilah doa kami hari ini Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan diberkati, dilindungi, dijauhkan dari segala penyakit. Dan biarlah kami akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu akan ada hari ini, esok dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kami akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, diberkati usaha kami Tuhan, diberkati keluarga kami, diberkatilah Tuhan seluruh kegiatan sekolah anak-anak kami yang kami lakukan dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang tua. Dan kami percaya Tuhan, biar damai sejahtera dari Allah itu ada pada kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Biarlah segala pujian dan syukur pada saat ini dinaikkan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah pencipta, Engkaulah pemilik hidup kami. Kau pencipta hidupku, Kau melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku
kehidupan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagi kami. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Tuhan. Yesus, Yesus yang layak. Yesus, Yesus yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara bararabasi, kiara bararabashane, kiara bararabashane, kiara bayararabayararaba. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah. Saya sekarang menempuh pendidikan di San Jose State University di Amerika Serikat. Saya sudah bersekolah di MDC selama 12 tahun dan pendidikan karakter yang diajarkan oleh sekolah dan guru-guru telah membawa dampak yang sangat besar untuk pendidikan saya di Amerika Serikat. Salah satu pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan adalah sikap untuk tidak menyerah. Sewaktu SMA, saya berkesempatan untuk menjadi anggota dari tim basket yang akan bertanding dalam ajang DBL. Sebagai sekolah yang relatif belum berpengalaman, kami tentunya merasa minder saat akan melawan lawan-lawan yang berat. Tetapi guru-guru di sini selalu mengingatkan pada kami untuk terus melakukan yang terbaik dan tidak mudah menyerah. Dan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru dan sekolah yang telah memperlengkapi saya dengan pendidikan karakter. Saya percaya sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang pengetahuan, karakter, dan spiritualitas. Tuhan Yesus memberkati.